warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pada kemana, Deran? Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terakhir kemarin itu sampai prediksi 2 nomor 7. Jadi sekarang kakak masuk ke prediksi 2 nomor 8. Jadi boleh disiapin buku apa namanya? Buku prosesnya kan? Sama alat tulisnya. Kakak langsung share screen aja ya. Kakak buka dulu yang nomor 8. Oke. Nomor 8. Nah, ini. Kelihatan nggak? Udah ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke ya. Kakak langsung mulai aja. Jadi nomor 8 ini, kamu pakai laptop atau pakai HP sih, Ran? Online-nya? Oh, pakai HP. Oke. Jadi yang nomor 8 ini sebenarnya ada keterkaitan sama yang nomor 7. Yang kemarin udah kita bahas tentang biaya produksi. Jadi kalau sekarang kita masuk ke konsep produksinya. Nah, sebelum kita lihat nomor 8 di sini kan dia bilang pernyataan yang benar mengenai hubungan antara produk total atau TP, terus produk rata-rata, produk marginal adalah, berarti kan di sini dari pilihannya ini kan bahasannya lebih ke kurvanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kurvanya, kita harus tahu dulu nih si TP itu apa, AP itu apa, MP itu apa. Jadi ini sebenarnya adalah materi di kelas 10, tapi mungkin nggak diperdalam di sekolah untuk kurvanya tuh, jadi atau mungkin kamu lupa tapi udah pernah dijelasin sama gurunya. Kayak gitu. Boleh. Open mic. Lo mau ngelawak, mau stand up open mic. Boleh. Loh, gede. Boleh, Ran? Ya boleh, Ran. Oke, Kak. Boleh. Ini materi kelas 10. Materinya itu tentang teori produksi. Jadi kalau kita lihat di situ kan ada TP. TP itu adalah total produk. Yang namanya total produk atau produk total. Ya berarti jumlah produk yang dihasilkan berupa barang atau jasa. Gitu. Intinya kalau dia udah bilang produk total ya udah jumlahnya berapa banyak kayak gitu. Terus ini TP ya, total produk atau TP. Terus di sini ada rata-rata produk atau disebut AP. AP itu kepanjangannya adalah average product. Ada yang masuk. Jadi rata-rata produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu berapa banyak. Ini rata-rata produk yang dihasilkan. Nah, rumusnya si AP ini sama kayak kalau kita cari rata-rata di matematika. Berarti kan dijumlahin semua, terus dibagi sama total datanya itu ada berapa kan? Ya, nah, jadi AP itu rumusnya adalah TP dibagi dengan Q. TP-nya itu adalah yang tadi ini, si total produk. Q-nya itu adalah kuantitasnya per unitnya gitu. Terus MP atau marginal product berarti tambahannya. Berapa tambahan output ketika ada tambahan faktor produksi? Berapa tambahan output ketika ada faktor produksi? Ketika ada tambahan faktor produksi. Gitu. Nah, ini berarti rumusnya adalah kalau dia marginal berarti udah pasti nanti bakalan ketemu sama delta. Delta itu artinya adalah perubahan.
Jadi delta TP dibagi dengan delta Q. Gitu. Berarti ini kalau dibuka jadinya TP2 min TP1 per Q2 min Q1. Gitu. Nah, tapi di soal yang nomor 8 ini, yang dia tanya itu adalah dalam bentuk kurvanya. Berarti yang perlu diingat adalah bentuk kurvanya nih dari materi yang ini. Nah, bentuk kurvanya itu, kakak taruh sini ya. Yang ini. Nah, ini adalah hubungan antara TP, AP, dan MP. Ini kalau dilihat gambarnya, jadi kan si TP itu dimulai ketika 0 ya. Ini harus Oke, ini jadi si TP ini mula-mula dia naik, total produksinya sampai nanti ada di titik maksimum ini nih. Titik maksimum. Kalau dia sudah sampai di titik maksimum, otomatis ketika tenaga kerjanya ditambah lagi, justru malah jadi akan turun total produknya. Karena yang ditambah itu cuma satu faktor produksi, yaitu si tenaga kerjanya ini doang, kayak gitu. Jadi kalau si tenaga kerja ini mau ditambah lagi, otomatis bahan bakunya juga harus ditambah lagi supaya nanti si tenaga kerja tambahannya itu ada pekerjaan lagi gitu. Terus ini yang warna ungu adalah MP-nya, mula-mula naik sampai dia ada di titik maksimumnya di sini. Titik maksimum, kemudian dia turun. Nah, si MP ini memotong AP di titik maksimumnya AP. Ini adalah titik maksimumnya AP nih. AP itu yang warna hijau. Ini sama bentuknya. Berbentuk U terbalik. U terbalik tuh berarti ngadep ke bawah. U terbalik tuh kayak gini bentuk kurvanya. Sama kan kayak si AP sama si TP. Tapi kalau dia berbentuk U, berarti bentuk U-nya begini. Gitu. Jadi kalau ada soal yang bilang berbentuk U, berarti ngadepnya ke atas, tapi kalau dia bilang berbentuk U terbalik, berarti ngadepnya ke bawah. Nah, buat jawab soal nomor 8 itu, kita tinggal lihat dari si kurvanya ini doang. Jadi, pernyataan yang benar mengenai hubungan antara produk total, produk rata-rata, dan produk marginal adalah di sini A, MP lebih besar daripada AP ketika kemiringan kurva AP negatif. Kurva AP negatif, kalau negatif itu berarti dalam kondisi turun. Jadi, kasih notes di sini ya. Kalau dia bilang kurva dalam kondisi negatif, berarti turun. Tapi kalau kurva dalam kondisi positif, berarti naik. Di sini AP lebih besar daripada MA, MP lebih besar daripada AP ketika kemiringan kurva AP negatif. MP lebih besar. MP lebih besar itu berarti kondisi ketika MP-nya itu di atas AP yang ini nih. Nah, garis ungunya kan ada di atas garis hijau kan. Berarti itu kondisi ketika MP-nya lebih besar daripada AP. Ketika MP lebih besar daripada AP, si AP ini mengarah ke atas, naik kan. Tadi kalau naik berarti dia dalam kondisi yang positif atau bernilai positif. Berarti pilihan yang A ini udah pasti salah. Karena harusnya si AP-nya itu bukan dalam kondisi negatif, tapi dalam kondisi positif. Karena ketika si garis ungunya ini ada di atas garis hijau, atau ketika MP-nya lebih besar daripada AP, AP-nya naik. Kalau dia naik berarti nilainya positif. Kayak gitu. Terus yang B, MP lebih kecil daripada AP ketika kemiringan kurva MP positif. Ini juga berlakunya sama. Kalau MP positif berarti ketika MP-nya naik. MP lebih kecil dia bilang. Lebih kecil. Berarti kondisi MP-nya ada di bawah AP. Berarti yang ini. MP-nya berada di bawah AP kan? Berarti MP lebih kecil daripada AP. Nah, ketika kondisi ini, MP-nya bernilai positif atau MP-nya naik. Betul salah?
Salah. Salah. Karena MP-nya bukan naik kan, tapi MP-nya adalah turun. Berarti harusnya kurvanya bukan positif, tapi negatif. Gitu. Pokoknya kalau negatif berarti dia turun, kalau positif berarti dia naik. Gitu kan. Nah, yang B-nya berarti salah. Terus, AP mencapai maksimum pada saat yang sama TP mencapai minimum. AP maksimum. Tadi, ini kakak hapus dulu deh garisnya. Nah, ini kan tadi AP ya, AP itu maksimum di sini kan. AP mencapai maksimum. AP maksimum di sini kan. Ini yang warna merah. Nah, AP maksimum di situ. Terus dia bilang secara bersamaan TP mencapai minimum. TP minimum di mana? Di angka 0 berarti kan? Iya. Bener nggak ketika dia 0 ternyata AP-nya maksimum? Enggak kan, justru malah cenderung sih AP-nya juga sama nilainya masih TP-nya. Gitu. Jadi yang C-nya juga salah. Karena kalau TP minimum ya berarti ada di angka 0. Sementara ketika ini positif, ketika AP-nya itu positif, si TP-nya itu nggak berada di minimum. Gitu. TP-nya udah ada di sini nih. Kalau kakak tarik garis nih ke kurvanya si TP gini. Nah, TP-nya ada di garis ini. Berarti kan dia bukan dalam kondisi minimum kan, tapi udah dalam kondisi naik. Gitu. Terus yang D, MP sama dengan AP ketika nilai AP maksimum. Nah, nilai AP maksimum kan yang ini nih. Kakak tandain ulang. Yang ini kan, AP maksimum. Tadi kakak bilang ketika AP-nya maksimum, lewat nih si garis ungu ini. Ya kan? Garis ungunya lewat. Garis ungunya lewat. Nah, pas garis ungunya lewat, otomatis itu adalah di titik maksimumnya AP inilah si MP itu berpotongan dengan AP. Jadi kalau kakak gambarin sini kan AP nih, ini AP kan. AP. Terus di sini ada MP gitu kan. Nah, di sini anggaplah maksimumnya si AP. Ini garis MP. Berarti kan di titik maksimumnya si AP inilah si MP bertemu dengan AP atau ada titik potong gitu. Artinya kalau udah ketemu titik potong kayak gitu, berarti kan MP memotong AP di titik maksimum AP. Artinya di titik potong itulah nilai AP sama dengan MP. Gitu. Berarti di titik ini nih yang kakak lingkarin warna hijau. Nah, di titik inilah kondisi ketika satu sisi AP-nya itu ada di nilai maksimum, tapi karena ini perpotongan antara MP sama AP, berarti nilai MP sama AP-nya juga sama gitu. Jadi yang kita pakai adalah yang ini. Berarti jawaban yang D, jawabannya adalah benar. Kenapa benar? Ya karena ketika MP sama dengan AP dinilai AP-nya itu maksimum ketika MP sama AP-nya berpotongan. Kayak gitu. Jadi kunci untuk nomor 8 ya ingat gambar kurvanya. Ingat gambar kurvanya mana ketika AP naik, ketika AP turun, ketika TP naik, ketika TP turun kayak gitu. Kapan ketika MP berpotongan dengan AP. Gitu. Notes-nya kalau kita tambah TP mula-mula naik. Ini kan notes yang pertama ya. Note-nya yang pertama. Terus di sini TP mula-mula naik sampai di titik maksimum, kemudian turun. Sampai di titik maksimumnya, kemudian turun. Yang ini kan tadi. Ini maksimum. Terus AP juga mula-mula naik. Nah, ketika kalau kakak tarik garis ke bawah, ini kan titik maksimumnya TP nih. TP maksimum di sini. Kalau dirunut ke bawah, terus, nah, ketika TP-nya itu maksimum, MP-nya tuh dalam titik 0 nih. 0 di sini nilainya. Jadi, TP akan maksimum. Yang ketiga,
TP akan maksimum ketika MP-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Gitu. Oh, udah deh, berarti nomor 8 udah deh. Selain tentang hubungan TP, AP, MP, di nomor 7 waktu pertemuan sebelumnya kita juga bahas ada kurvanya. Nah ini, ada kurva TFC, TPC, TC. Ini juga sama, kuncinya adalah ingat di kurvanya. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah ini dibagi L ya. Ini harusnya dibagi L atau lebar. Karena di sini L nih, tenaga kerja. Jadi faktor produksinya yang dilihat di nomor 8. Ya gitu. Bedanya kalau nomor 7, ini kan konsepnya tentang biaya. Ya kan? Tapi kalau ini konsepnya adalah tentang produksi. Gitu. Jadi yang perlu diingat ya udah gambar kurvanya aja. Ingat gambar kurvanya sama notes-nya. Yang ini. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 8? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke. Intinya ingat aja gambar kurvanya gitu ya. Kakak lanjut ke nomor 9 ya. Oke. Oke, nah ini di bawah ini merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah tingkat 2. Ini materi kelas berapa? 10, 11, 12. Materi kelas 11. 11, betul. Materi kelas 11, materinya adalah tentang pajak. Kalau di ujian mandiri, kakak jarang banget nemuin soal pajak yang bentuk hitungan. Jadi rata-rata bentuknya itu adalah kayak gini, modelnya adalah model teori. Dia bilang kan, di bawah ini merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Nah, sebelum kita jawab soal nomor 9 ini, jadi pajak itu pengertiannya adalah iuran wajib yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara dengan imbal balik tidak langsung. Maksudnya imbal balik tidak langsung adalah kalau kita bayar pajak, kakak bayar pajak, Rani bayar pajak, Raffi bayar pajak, tadi Medina bayar pajak. Nah, kita sama-sama bayar pajak nih. Tapi ketika kita habis bayar pajak, nggak langsung jalanan yang ada di dekat rumah kita terus dibenerin sama pemerintah, nggak. Atau langsung dialokasikan untuk kebutuhan kita, nggak kayak gitu. Jadi maksudnya imbal balik secara tidak langsung itu adalah uang dari masyarakat itu akan dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah dikumpulkan, baru akan dialokasikan atau dibagi-bagi untuk berbagai keperluan negara. Gitu. Itu pajak. Beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu adalah pungutan sifatnya. Jadi pungutan dengan imbal balik secara langsung. Maksudnya imbal balik secara langsung, contoh dari retribusi itu adalah parkir. Kalau kita parkir, kita bayar. Tapi kalau kita nggak parkir, ya kita nggak perlu bayar. Berarti kan kita bayar dengan catatan kita langsung menikmati fasilitas parkir gitu kan. Baik itu bayar di depan atau bayar di belakang. Berarti kalau kita bayar di depan, habis kita bayar, kita langsung nikmatin fasilitas parkir. Kalau kita bayar di belakang, berarti kita nikmatin dulu fasilitas parkirnya, nanti di belakang baru kita bayar. Berarti kan imbal baliknya secara langsung kan. Yang bayar langsung mendapatkan fasilitas dari hasil retribusinya. Gitu. Jadi ada yang namanya pajak, ada yang namanya retribusi. Kalau pajak imbal baliknya nggak langsung, tapi kalau retribusi imbal baliknya langsung. Gitu. Nah, pajak ini dipungut rata-rata yang anak-anak tahu adalah pajak itu dipungut sama dua. Ada yang namanya pemerintah pusat, sama ada yang namanya pemerintah daerah. Artinya, ini benar, artinya pajak itu ada yang masuk untuk dialokasikan kebutuhan negara dan ada juga yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah. Nah, bedanya adalah kalau di pemerintah pusat, contohnya itu yang masuk adalah pajak penghasilan atau PPH. Ini masuknya ke pemerintah pusat. Terus ada lagi pajak pertambahan nilai atau yang kita kenal dengan PPN dan lain sebagainya ke pemerintah pusat. Cuman yang pemerintah daerah ini dibagi lagi jadi dua.
Jadi ada pemerintah daerah tingkat 1 sama ada pemerintah daerah tingkat 2. Tingkat 1 sama ada lagi tingkat 2. Bedanya, kalau tingkat 1 itu berarti pemerintah provinsi. Sementara kalau tingkat 2 berarti pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ibaratnya provinsi Jawa Barat nih. Provinsi Jawa Barat. Kalau provinsi Jawa Barat, sementara kotanya itu bisa kota Depok, bisa kota Bekasi, kayak gitu. Kalau tingkat 1, pajak yang masuk ke pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah provinsi itu, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Ini masuknya ke pemerintah provinsi, berarti masuknya ke pemerintah Jawa Barat. Gitu. Beda dengan tingkat 2. Kalau tingkat 2, contohnya adalah retribusi hotel, hiburan, reklame. Tahu kan reklame yang papan gede suka ada di pinggir-pinggir jalan? Nah, itu bayarnya adalah ke pemerintah kota. Jadi kalau kamu lihat reklamenya itu ada di Bekasi, berarti bayarnya ke pemerintah kota Bekasi. Kalau nanti adanya di Depok, berarti bayarnya ke pemerintah kota Depok. Gitu. Bukan ke pemerintah Jawa Barat. Kalau Jawa Barat contohnya adalah pajak kendaraan bermotor atau bea balik nama. Bea balik nama kendaraan bermotor. Gitu. Berarti nomor 9 jawabannya apa? Yang dikumpulkan sama pemerintah daerah tingkat 2. C. Iya, yang C, betul. Udah, gitu aja. Jadi yang perlu kamu ingat itu cuma ini. Pemerintah daerahnya itu daerah tingkat berapa. Kalau dia tingkat 1 berarti provinsi, kalau dia tingkat 2 berarti kabupaten atau kota. Kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak ya. Kita lanjut ke nomor 10 ya. Oke. Nomor 10. Jika pendapatan naik sebesar 10% dan budget untuk mengkonsumsi barang X naik sebesar 15%, maka koefisien elastisitas pendapatan bersifat inelastis. Sebab, jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, maka hal tersebut terjadi pada barang bos. Ini adalah materi kelas 10. Ini materi elastisitas. Coba dibuka catatannya tentang elastisitas. Waktu itu kakak udah pernah kasih tahu elastisitas itu ada berapa jenis secara garis besarnya. 5. Itu jenis elastisitas harga. Jenis elastisitasnya. 3. 3. Oke, 1 apa? Harga. Elastisitas harga. Terus? Silang, oke. Terus yang ketiga? Pendapatan. Oke, pendapatan. Kalau elastisitas harga berarti dia akan menggambarkan hubungan antara harga dengan kuantitas. Kalau silang, hubungan antar barang dengan barang lain. Ya, antara satu barang dengan barang yang lainnya atau hubungan antar barang. Ini barang komplementer atau barang substitusi. Terus elastisitas pendapatan, hubungan antara pendapatan dengan kuantitas. Oke, pendapatan dengan kuantitas. Nah, berarti yang di nomor 10 ini kita bahas yang mana nih dari 3 ini? Elastisitas harga, elastisitas silang, atau elastisitas pendapatan? Pendapatan. Oke, good. Berarti kita fokus ke elastisitas pendapatan. Ini kayaknya belum pernah kita bahas ya. Kalau yang 2 ini kayaknya udah pernah dibahas di nomor yang sebelumnya. Nah, elastisitas pendapatan tadi kuncinya adalah menggambarkan hubungan antara pendapatan dengan kuantitas. Nah, jenisnya itu juga ada yang inelastis dan ada yang elastis juga. Hampir sama dengan elastisitas harga, cuma bedanya pengaruhnya aja. Di sini kan dia bilang, jika pendapatan naik sebesar 10%,
Berarti pendapatan itu berubah sebesar 10%. Terus, budget untuk konsumsi barang X itu naik sebesar 15%. Berarti kan kalau kita tulis di sini, perubahan konsumsi itu sebesar 15%, sementara perubahan pendapatan itu sebesar 10%. Gitu kan? Berarti kalau dari angka yang udah kita punya, artinya si perubahan konsumsi ini lebih besar dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Berarti perubahan konsumsi lebih besar daripada perubahan pendapatan. 15% lebih besar daripada 10%. Notes-nya adalah kalau perubahan konsumsinya lebih besar dibandingkan dengan perubahan pendapatan, maka dikatakan jenis elastisitas pendapatannya itu adalah elastis. Karena pendapatannya berubah sedikit, tapi ternyata konsumsinya langsung melonjak banyak atau lebih banyak perubahannya dibandingkan dengan perubahan pendapatan. Tapi kalau perubahan konsumsinya lebih kecil dibandingkan dengan perubahan pendapatan, berarti jenisnya bukan elastis, tapi inelastis. Karena berarti perubahan pendapatannya udah cukup banyak, tapi ternyata perubahan konsumsinya ya udah gitu-gitu aja gitu. Berarti si perubahan konsumsi ini tidak peka terhadap perubahan pendapatan. Artinya konsumsi tidak peka terhadap perubahan pendapatan. Kayak gitu. Beda dengan elastis. Kalau elastis berarti kuantitas konsumsinya itu peka terhadap perubahan pendapatan. Kayak gitu. Berarti kalau dari notes yang ini nih, berarti yang atas, pernyataan yang atas itu salah. Kalau dia bilang pendapatan naik 10%, sementara konsumsi berubah 15%, dan koefisien elastisitas pendapatannya bersifat inelastis. Betul salah? Salah. Karena harusnya apa? Elastis. Elastis, karena si perubahan pendapatannya ini lebih kecil dibandingkan dengan perubahan konsumsinya, atau perubahan konsumsinya lebih besar daripada perubahan pendapatan. Gitu. Berarti yang atas salah. Nanti yang bisa dipakai yang ini ya. Nih. Jadi ini bukan soal hitungan, tapi lebih ke soal analisis aja. Gitu. Oke, sebab yang bawah. Jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, maka hal tersebut terjadi pada barang lux. Ada yang tahu nggak barang lux itu barang apa? Kak. Baru dengar ya? Barang lux itu adalah barang mewah. Sementara selain barang mewah atau superior ya. Superior. Kalau ada lagi barang normal, ada lagi barang inferior. Kalau dia barang lux atau barang mewah atau barang superior, logikanya gini. Kita mau beli sepatu bermerek misalkan, tapi pendapatan kita masih belum cukup. Nah, terus sekarang kita punya pendapatan lebih tinggi, berarti kita punya kemampuan lebih kan untuk beli si sepatu bermerek tadi. Sehingga ketika terjadi perubahan pendapatan yang lebih tinggi atau kenaikan pendapatan, berarti logikanya si sepatu itu akan bertambah permintaannya atau justru akan berkurang permintaannya? Bertambah. Karena kita punya uang lebih banyak gitu kan. Ya, harga sepatunya 3 juta nih. Terus ternyata uangnya, budgetnya yang kita punya baru 2 juta. Berarti kita belum bisa beli kan. Tapi sekarang kita punya budget 4 juta. Berarti berarti sepatu yang 3 juta tadi bisa kita beli kan. Nah, berarti ketika terjadi kenaikan pendapatan, maka untuk barang mewah permintaannya justru akan meningkat kayak gitu. Ketika terjadi
kenaikan pendapatan, maka permintaan terhadap barang mewah akan bertambah. Beda dengan barang inferior, atau kalau barang normal berarti ya samalah. Kalau ini nggak usah deh. Barang lux sama barang inferior aja biar kelihatan bedanya. Sementara kalau barang inferior itu adalah barang yang ibaratnya memiliki kualitas rendah. Memiliki kualitas rendah itu contohnya bisa barang KW atau barang-barang yang digunakan ketika pendapatan kita masih rendah. Berarti kalau seandainya kita beli sepatu KW nih, karena pendapatan kita masih belum cukup untuk beli sepatu yang ori. Tapi sekarang kita udah punya uang yang cukup untuk beli sepatu yang ori. Berarti sepatu yang KW tadi tetap kita beli apa kita kurangin belinya? Kurangin. Kurangin, karena kita punya duit lebih banyak gitu kan. Logikanya ngapain beli KW, mendingan kita beli yang ori. Nah, berarti sepatu yang KW tadi itulah disebut dengan barang inferior. Jadi barang yang ketika pendapatan naik justru permintaannya akan dikurangin. Ini ketika pendapatan naik, maka permintaannya akan dikurangi. Karena orang akan beralih untuk mengonsumsi barang dengan kualitas yang lebih baik. Kayak gitu. Nah, ini berarti kalau di sini keterangannya udah seperti ini dan di dalam soal dibilang jika kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta, maka hal tersebut terjadi pada barang lux atau barang mewah. Betul salah? Salah. Kenapa salah? Karena kenaikan pendapatan seharusnya meningkatkan. Barang lux ya? Iya. Iya, terus berarti kenaikan pendapatan menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta. Berarti itu bukan terjadi pada barang lux, tapi terjadi pada barang inferior. Karena si inferior inilah yang memiliki kualitas yang rendah. Sehingga kalau orang punya pendapatan lebih, dia akan beralih ke barang yang punya kualitas lebih baik. Gitu. Berarti yang ini juga salah. Berarti salah-salah, jawabannya apa? Oke. Nah, ini jawabannya. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini materi kelas berapa? 11. Bukan. 10. Nama materinya apa? Pasar. Iya, betul. Tentang struktur pasar. Kalau nggak salah ini kita udah ketemu di soal terakhir-terakhir di prediksi 1. Coba kita buka dulu ya. Nah, ini. Nomor 15 nih. Ini bekas dari catatan kakak. Nah, nomor 11 berarti kan materinya kelas 10 ya. Materi kelas 10 tentang struktur pasar. Di mana pasar itu dibagi jadi dua, ada pasar persaingan sempurna, terus ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu terdiri dari ada monopoli, ada duopoli, ada monopolistik, ada monopsoni, ada oligopoli. Kayak gini kan? Nah, di soal nomor 11 ini yang dia bahas itu adalah pasar monopoli. Pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar sebab kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis. Oke. Jadi yang dimaksud dari nomor 11 ini adalah ciri-ciri dari pasar monopoli itu sendiri.
Berarti yang perlu kita ketahui lebih detail adalah tentang ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama adalah dari jumlah penjualnya. Jumlah penjualnya kan di sini ada kata mono ya. Mono tuh berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 1. Berarti penjualnya cuma ada 1. Artinya penjual hanya ada 1 dan tidak memiliki pesaing yang potensial. Yang potensial itu maksudnya pesaing yang bisa menyaingi dia. Gitu. Nah, yang kedua adalah jenis barangnya. Jenis barang yang dijual bersifat unik atau tidak memiliki barang pengganti. Tidak memiliki barang pengganti atau dia nggak ada barang substitusinya. Nah, contohnya di sini adalah PLN. PLN itu jadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan fasilitas listrik. Artinya semua orang yang butuh listrik di Indonesia pasti akan beli ke PLN. PLN itu nggak punya perusahaan lain yang menyediakan listrik juga dan bersifat potensial untuk menyaingi dia. Artinya, si PLN ini jadi perusahaan di dalam pasar monopoli, karena cuma dia satu-satunya yang menyediakan fasilitas listrik. Gitu. Terus, yang ketiga adalah perusahaan memiliki kemampuan untuk menentukan harga atau bertindak sebagai price maker. Price maker. Price maker itu dari kata make. Make itu artinya menentukan atau membuat. Berarti di sini dia bisa menentukan harga. Nah, kenapa dia bisa menentukan harga? Ya karena cuma dia doang satu-satunya. Artinya harga berapapun yang dia tetapkan, orang akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan listrik ke PLN. Makanya PLN bisa bertindak sebagai price maker. Cuma dia doang. Nah, temannya price maker itu ada yang namanya price taker. Jadi ada price maker, ada juga price taker. Kalau price maker ini berarti pembuat harga ini ada di pasar monopoli. Tapi kalau price taker ini berarti menggunakan harga. Menggunakan harga itu maksudnya dia nggak bisa menentukan harga sendiri. Dia cuma bisa pakai harga yang sudah terbentuk di pasar, yaitulah harga yang dia pakai untuk menjual barang atau jasanya. Nah, price taker ini ada di pasar persaingan sempurna. Ini ada di pasar persaingan sempurna. Gitu. Jadi ada price maker dan ada price taker. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, ada hambatan. Ada hambatan untuk keluar masuk pasar. Berarti kalau ada perusahaan lain yang mau menyaingi PLN, berarti dia harus punya modal yang cukup untuk bisa masuk ke dalam pasar monopoli yang sudah dikuasai PLN tadi. Terus, yang selanjutnya, syarat keseimbangannya terjadi ketika MR sama dengan MC. Ini udah ada di nomor 7 ya. MR itu adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. Sementara kalau MC berarti marginal cost atau biaya marginal. Nah, yang ke-6, bentuk kurvanya itu cenderung inelastis atau dia bersifat curam. Jadi kalau digambarkan di sini bentuk kurvanya begini. Nah, ini curam. Ini curam, bedanya sama landai berarti kalau landai kayak gini. Nah, ini landai. Lebih pendek titiknya, gitu. Tapi lebih jauh di garis horizontalnya. Nah, kalau monopoli itu cenderung ke curam. Dia bersifat inelastis. Kenapa? Ya karena tadi
Kalau inelastis itu kan berarti dia tidak peka terhadap perubahan harga kan berarti. Nah, ketika harganya berubah, misalkan kayak sekarang nih, listrik katanya lagi naik nih harganya atau listrik jadi makin mahal. Tapi orang nggak langsung ngeberhentiin, ya udah deh kita nggak usah pakai lampu, kita pakai senter aja, kita pakai lilin aja. Enggak kan? Orang tetap berusaha memenuhi kebutuhan listrik untuk keperluan sehari-hari di rumah. Sehingga ketika terjadi perubahan harganya itu lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas yang diminta terhadap barang tersebut. Sehingga di pasar monopoli, berarti kan dia nggak ada barang pengganti kan? Berarti orang-orang nih nggak punya lagi penggantinya selain ke PLN, ya kemana yang menyediakan listrik. Gitu. Jadi ini lebih ke kurva yang curam yang bersifat inelastis. Kayak gitu. Terus ada lagi yang ke-7, dalam jangka pendek perusahaan itu bisa menerima laba normal, kemudian rugi minimum, terus yang terakhir ada lagi laba supernormal. Tapi dalam jangka panjang dia cenderung akan menerima laba supernormal. Berarti di atas rata-rata. Terus yang ke-9, perusahaan dalam pasar monopoli disebut sebagai monopolis. Artinya, kalau nama pasarnya itu adalah monopoli, berarti kan nama pasarnya monopoli nih. Perusahaannya itu disebut monopolis. Tapi kalau nanti di dalam soal dia sebut lagi monopolistik itu berarti jenis pasar yang lain lagi. Yang ini nih berarti. Gitu. Jadi ada monopoli, ada monopolis, sama ada monopolistik. Kalau monopoli berarti jenis pasar yang penjualnya cuma satu. Kalau monopolis berarti perusahaan di dalam pasar monopoli. Kalau dia bilang monopolistik berarti jenis pasar yang berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 11? Nggak ada? Nggak, oke. Berarti di sini kalimat yang atas, pasar monopoli dikatakan memiliki kekuatan pasar yang cukup besar. Kekuatan pasar yang cukup besar. Enggak ya, ini nggak masuk ke dalam sini. Jadi kita bahas poinnya nggak ada. Bukan masalah kekuatan pasar. Nanti yang kita ukur itu adalah daya monopoli suatu perusahaan dalam suatu pasar. Nanti kita ketemu sama yang namanya indeks Lerner. Jadi yang atas ini udah pasti salah nih. Yang bawah, kurva permintaan yang dihadapi produsen monopoli memiliki kemiringan negatif dan cenderung inelastis. Itu salah? Betul salah? Oke. Yang kedua adalah betul jawabannya. Karena di sini ada di poin yang ke mana tadi? Ini, poin yang ke-6. Kemudian kemiringan negatif. Kemiringan negatif itu dari kiri atas ke kanan bawah negatif, turun gitu. Modelnya turun kalau dia negatif. Tapi kalau dia positif, modelnya naik. Jadi kalau positif tuh arahnya arah kebalik. Berarti dari titik 0 ke atas. Nah, kayak gini. Ini berarti bukan negatif, tapi positif. Kalau ini kan negatif nih. Ini negatif ya. Ini nilainya negatif. Kalau ini nilainya positif. Ini naik ke atas. Nah, naik ke atas. Ini bisa kamu temukan di kurva penawaran. Kurva penawaran itu modelnya dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi dia nilainya bukan negatif tapi positif gitu. Berarti yang bawah betul. Berarti kalau salah betul jawabannya apa? Salah betul jawabannya?
yang B. Jangan lupa ya, kalau betul-betul berhubungan, itu yang A. Kalau betul-betul tidak berhubungan, itu yang B. Kalau betul salah, yang C. Kalau salah betul, yang D. Salah-salah, yang E. Jangan sampai nanti kamu konsepnya udah benar, tapi kamu salah jawab karena salah apa namanya? Salah ABCDE-nya gitu. Betul-betul berhubungan itu A. Betul-betul tidak berhubungan itu B. Betul salah C. Salah betul D. Salah-salah E. Oke, kakak lanjut ke nomor 12. Nah, bila GDP tahun 2017 sebesar 800 miliar dan GDP tahun 2018 sebesar 850 miliar, suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Sebab GDP dapat dihitung dengan pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Ini materi kelas berapa? Materi kelas 10 GDP. GDP, pendapatan nasional. Ini adalah materi kelas 11. Kalau kelas 11 itu materinya tuh ekonomi makro. Inflasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, pendapatan per kapita, itu kelas 11 semua. Sementara kalau tadi kita bahas kayak pasar, konsumsi, penawaran, permintaan, itu kelas 10. Karena ekonominya adalah ekonomi mikro. Ini materi kelas 11. Tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi ini materi kelas 11. Nah, di sini kita bahas yang kalimat atas dulu ya. Bila GDP tahun 2017 sebesar 800 dan tahun 2018 850, dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Di soal sebelumnya, kita udah bedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu, kata kuncinya kemarin kuantitas atau kualitas. Pertumbuhan ekonomi. Ada di pembahasan sebelumnya. Kata kuncinya apa? Kuantitas atau kualitas? Kuantitas, kata kuncinya adalah kuantitas atau yang berhubungan dengan angka atau nilai. Contoh dari pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional atau kenaikan pendapatan per kapita, terus ya gitu lah, kenaikan pendapatan nasional, kenaikan pendapatan per kapita, jadi angkanya doang yang dilihat gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini ketika dihitung itu dasarnya adalah dari pendapatan nasional atau GDP ini. Jadi aku ulang ya, rumus pertumbuhan ekonomi, rumusnya itu adalah GDP tahun N dikurangi dengan GDP tahun N-1 dibagi dengan GDP N-1 kemudian dikali dengan 100%. Artinya si pertumbuhan ekonomi ini nanti hasilnya akan dikeluarkan atau akan dalam satuan persentase berapa persen gitu. Maksudnya GDPN itu apa? GDPN itu adalah pendapatan nasional di tahun yang dicari dikurangi dengan tahun yang sebelumnya dibagi tahun sebelumnya dikali 100%. Jadi kalau kita mau cari pertumbuhan ekonomi tahun 2018 nih, kayak di soal 2018, berarti GDP berarti GDP 2018 dikurangi dengan GDP 2017 dibagi dengan GDP 2017 dikali 100%. Gitu. Kalau nanti kita mau cari lagi misalkan GDP di tahun 2015,
Berarti sama, kita mau cari 2015 kan? Berarti GDP 2015 dikurangin GDP 2014 dibagi GDP 2014 dikali 100. Kayak gitu. Nah, berarti kalau kita hitung nih, kita coba hitung ya. Kalau kita hitung, berarti kan di sini GDP 2018-nya adalah 850. Berarti 850 dikurangi dengan yang sebelumnya 2017 800. Berarti 850 dikurang 800 dibagi 800 dikali 100%. Coba dihitung berapa hasilnya. 850 dikurangi 800 dibagi 800 dikali 100%. Berapa hasilnya? Dapat? Dapat nggak? Berarti kan 50 per 800 dikali 100%. Berapa? 50 per 800 dikali 100%. 50 800 kali 100. Hasilnya adalah 6,25%. Jadi pertumbuhannya sebesar 6,25. Gitu. Nah, sementara di yang atas ini sebenarnya itu kita nggak usah hitung nggak apa-apa karena dia doang angkanya. Tadinya kan angkanya 800 nih di tahun 2017 kan. Terus kalau GDP-nya naik, kalau GDP naik, maka mengalami pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau GDP-nya turun, maka mengalami perlambatan ekonomi. Gitu. Berarti di sini dia bilang 800 jadi 850 dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi. Ini betul. Karena angka GDP-nya mengalami peningkatan dari 800 jadi 850 gitu. Gitu, teman-teman. Terus yang bawah GDP dapat dihitung dengan pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Ini adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu masih ada yang ingat nggak? Pendapatan nasional itu bisa dihitung dengan berapa metode? 1, 2, 3, 4, 5. Menghitung pendapatan nasional ada berapa metode? Lupa? Kalau lupa nggak apa-apa, bilang aja lupa ya. Cepet banget, Ran. Ya, pendapatan nasional itu dibagi jadi 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan penerimaan atau pendekatan pendapatan. Di mana rumusnya itu adalah R plus W plus I plus P. Ingat yang ada ini R plus W plus I plus P. Di mana R-nya itu adalah, ingat, oke, R-nya apa? R-nya adalah rent atau sewa. Terus W-nya adalah wage atau upah. Terus I-nya interest ya. I-nya adalah interest atau bunga.
P-nya adalah profit atau laba atau untung. Udah, ini pendekatan penerimaan atau pendapatan. Terus yang kedua, apa lagi? Pendekatan pengeluaran, teman-teman. Yang ada C plus I plus G plus X min M. Ya, C-nya apa? C-nya konsumsi, I-nya investasi, terus G-nya adalah pengeluaran pemerintah, terus X-nya adalah ekspor, M-nya adalah impor. Gitu. Terus yang nomor 3. Nomor 3. Yang terakhir itu adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu kata kuncinya adalah value added. Value added dari barang setengah jadi ke barang jadi. Value added itu maksudnya adalah nilai tambah. Contohnya gini. Kain ketika belum diubah jadi baju, otomatis kita beli meteran, hitungannya malah jadi lebih murah dibandingkan ketika dijahit. Otomatis akan ada tambahan kegunaan dari barang setengah jadi barang jadi. Jadi lebih berguna yang ketika kainnya itu udah dalam bentuk pakaian dibandingkan dengan kain yang belum diubah dalam bentuk pakaian. Itu pendekatan produksi. Berarti yang kalimat bawah GDP dapat dihitung dengan pendekatan produksi, penerimaan, dan pengeluaran, betul salah? Kalimat bawahnya berarti betul apa salah? Ada 3 pendekatan. Betul. Gitu, teman-teman. Jadi ada 3, jangan lupa ya. Ini bisa jadi keluar dalam bentuk hitungan, bisa juga keluar dalam bentuk teori kayak gini. Gitu. Tapi nggak selalu yang ada angka-angka kayak gini itu selalu harus dihitung nih, nggak juga. Jadi kan ada angka 800, ada angka 850, nggak berarti harus selalu dihitung ya. Ada kalanya kita cukup menganalisis kayak gini aja gitu. Berarti ini benar-benar nih. Berarti benar-benar kan antara A sama B. Berarti jawabannya A atau B? Berhubungan apa enggak? Yang atas sama yang bawah. Yang atas, terus yang bawah bahasannya adalah tentang GDP atau pendapatan nasional. Berarti berhubungan enggak? Enggak, betul. Jawabannya adalah yang B. Karena yang satunya bahas tentang pertumbuhan ekonomi, sementara yang satunya bahas tentang GDP. Gitu. Jadi ini tidak berhubungan. Beda bahasan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, oke. Kita lanjut ya ke nomor 13. Nomor 13. Nah, ini nih. Komponen di bawah ini yang diperhitungkan dalam harga pokok penjualan perusahaan dagang adalah, berarti materinya udah jelas adalah materi akuntansi ya. Materi akuntansi yaitu tepatnya akuntansi dagang. Ini materi kelas 12. Akuntansi perusahaan dagang. Ada yang ingat nggak rumus dari HPP apa? Karena yang ditanya di sini adalah komponen di bawah ini yang diperhitungkan dalam harga pokok penjualan perusahaan dagang adalah ada yang ingat? Guys, ingat, oke. Apa rumusnya? HPP sama dengan persediaan barang dagang awal
Terus ditambah pembelian bersih. Terus dikurang persediaan barang dagang akhir. Oke, good. Ya, kakak jelasin dulu ya. Jadi HPP itu, ini rumusnya. Nah, ini persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Jadi HPP ini sebenarnya mengukur pengeluaran dan beban yang digunakan oleh perusahaan ketika dia menjual barang dagangnya. Jadi rumus HPP adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, pembelian bersih sama nggak dengan pembelian? Nggak, beda. Pembelian bersih ini ada rumusnya lagi. Jadi kamu bisa menghitung HPP kalau kamu udah punya tiga-tiganya. Sementara pembelian bersih ini ada rumusnya lagi yang kalau dibuka jadinya pembelian bersih sama dengan pembelian dikurangi dengan retur pembelian dikurangi dengan potongan pembelian, kemudian ditambah dengan beban angkut pembelian. Gitu. Cara ngingetnya sebenarnya lumayan gampang. Di sini kan ada tiga komponen ya. Nah, yang ditambah itu cuma beban angkut aja, beban angkut pembelian aja yang ditambah. Sementara retur pembelian dan potongan pembelian itu sama-sama dikurang. Nanti kalau ini sudah dapat, baru kamu bisa menghitung HPP. Jadi hasil dari hitungan pembelian bersih ini kamu pakai untuk menghitung si HPP ini, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau mau dijadiin satu, rumusnya juga bisa. Berarti pembelian bersih yang ada di sini kamu buka nih rumusnya. Berarti persediaan barang dagang awal ditambah buka kurung. Masukin yang pembelian ini. Rumusnya dibuka. Jadi pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian ditambah beban angkut pembelian. Gitu. Udah deh, nanti ketemu nilai HPP-nya berapa. Gitu. Nah, di sini sambil nanti kakak jelasin juga rumus-rumus yang lain di HPP perusahaan dagang. Di nomor 13 ini, komponen di bawah ini yang diperhitungkan dalam harga pokok penjualan perusahaan dagang adalah, ini dibalik ya. Ini yang nomor 3 itu harusnya di nomor 4. Yang ini nomor 3. Gitu. Nah, yang pertama, beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan masuk nggak di rumusan HPP yang tadi udah kita bahas? Beban angkut penjualan masuk nggak? Beban angkut penjualan sama beban angkut pembelian beda ya? Masuk di sini. Tadi kita sama-sama ada beban angkut. Tapi beban angkut penjualan itu nggak masuk ke dalam penghitungan HPP. Yang masuk itu adalah beban angkut pembelian. Beban angkut penjualan itu setara dengan beban operasional yang lain, kayak beban sewa, beban perlengkapan, beban telepon, dan lain sebagainya. Jadi notes-nya adalah beban angkut penjualan itu setara dengan beban operasional yang lain, seperti beban sewa, beban asuransi, beban telepon, dan lain-lain. Nah, beban angkut penjualan ini baru akan dihitung ketika menghitung laba bersih kalau di perusahaan dagang. Ini beban angkut penjualan baru akan dihitung ketika menghitung laba bersih. Selain laba bersih ada juga laba kotor. Jadi kalau kakak buka dulu, ini kan tadi udah HPP sama pembelian bersih ya. Ada lagi rumusnya itu adalah penjualan bersih nih sekarang. Penjualan bersih. Rumusnya adalah penjualan
dikurangi dengan retur penjualan, dikurangi dengan potongan penjualan. Nah, penjualan bersih ini kita pakai untuk menghitung laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Kalau penjualan bersihnya belum ada, berarti kamu cari dari sini. Kalau HPP-nya belum ada, berarti kamu cari dari soal rumus yang ini. Gitu. Nah, selain laba kotor, ada lagi laba bersih. Laba bersih itu berarti laba kotor dikurangi dengan beban-beban. Ini kalau dibuka rumus laba bersih, berarti laba bersih sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP dikurangi dengan beban. Beban itu beban yang ini nih tadi. Beban sewa, beban asuransi, beban telepon gitu. Jadi ini beban sewa, beban asuransi, beban telepon, termasuk tadi beban angkut penjualan. Ini dihitungnya ketika menghitung laba bersih. Ini beban angkut penjualan. Gitu. Jadi laba bersih adalah laba yang sudah bersih dari beban-beban juga. Jadi yang ini nomor 1 salah ya. Terus nomor 2, retur dan potongan pembelian. Ini termasuk nggak ke dalam komponen HPP? Retur dan potongan pembelian. Masuk? Masuk ya. Tadi ada di sini nih. Retur pembelian yang ini. Retur pembelian sama potongan pembelian. Ini masuk dalam komponen HPP. Gitu. Terus yang ketiga, nomor 3-nya penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini nggak masuk ya. Penjualan bersih itu nggak masuk ke dalam penghitungan HPP. Penjualan bersih ini masuk tadi di penghitungan laba kotor. Untuk cari laba kotor. Kak, itu rumusnya gitu doang. Iya, tapi kalau penjualan bersihnya nggak atau misalnya belum ada, kamu cari dari sini, dari rumus penjualan bersihnya. Kalau HPP-nya belum ada, berarti hitung dulu dari rumus HPP. Ternyata di dalam HPP pembelian bersihnya belum ada, ya berarti cari dulu pembelian bersihnya gitu. Terus beban-bebannya juga. Ini beban-bebannya dikumpulin, dijumlahin untuk nanti dikurang dalam laba bersih, kayak gitu. Jadi penjualan bersih yang nomor 3 salah ya, karena penjualan bersih tidak masuk ke dalam penghitungan HPP gitu. Nah, yang keempat, persediaan barang dagang akhir itu jadi pengurang nih di sini, persediaan barang dagang akhir. Ini betul. Ini masuk dalam komponen HPP. Nah, teman-teman, nanti di dalam soal itu, di sini kan ada persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Kadang-kadang di dalam soal itu nggak disebutkan berapa besaran persediaan barang dagang awal dan berapa besaran persediaan barang dagang akhir. Kadang ada juga yang nulis persediaan 1 Januari sama persediaan 31 Desember. Kalau dia nulis persediaan 1 Januari, berarti di awal tahun kan? Berarti maksud dari soalnya, persediaan yang 1 Januari ini adalah persediaan barang dagang awal. Gitu. Karena dia ada di awal tahun. Tapi kalau dia persediaan 31 Desember, berarti bukan persediaan barang dagang awal, tapi persediaan barang dagang akhir. Karena dia ada di akhir tahun, kayak gitu. Nah, soal-soal kayak akuntansi perusahaan dagang atau akuntansi perusahaan jasa, itu bisa keluar dalam bentuk hitungan. Hitungan itu biasanya AJP atau yang kayak gini, rumus HPP, pembelian bersih, dan lain-lain. Atau bisa juga bentukannya kayak gini aja. Jadi kita cuma menganalisis mana yang termasuk komponen dan bukan termasuk komponen. Kayak gitu. Rumus HPP, pembelian bersih, persediaan barang dagang awal, penjualan bersih, laba kotor, laba bersih. Apalagi yang perlu disampaikan ya? Udah sih kayaknya itu untuk nomor berapa nih? 13. Oke. Berarti tadi yang benar adalah nomor 2 sama nomor 4. Kalau nomor 2 sama nomor 4, jawabannya apa? Berarti ABCDE-nya apa? 2 dan 4? D.
2 dan 4. 2 dan 4 itu C. Oke. Kalau D itu 4 aja. Ini aku ulang ya. Jadi kalau dia apa tuh Pak? 1, 2, 3 itu jawabannya A. Kalau 1, 3 itu jawabannya B. Kalau 2, 4 itu jawabannya C. Kalau 4 doang itu jawabannya D. Kalau betul semua jawabannya yang E. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Untuk soal nomor 13. Enggak ada? Oke, kita enggak ada? Enggak, oke. Kakak mau lihat dulu yang nomor 12. 12, 14, tapi nggak kakak bahas sekarang. Jadi di nomor 14 ini, faktor di bawah ini yang merupakan penyebab dari cost push inflation adalah, nah ini kamu cari materinya itu di materi inflasi. Materinya benar-benar materi inflasi, itu dari penyebab inflasi, kemudian sumber inflasi. Penyebab inflasi itu terdiri dari apa aja? Ini berarti yang perlu dicari, penyebab inflasi terdiri dari apa aja? Terus sumber inflasi terdiri dari apa aja? Maksudnya sumbernya itu apakah dari dalam negeri, apa juga bisa dari luar negeri, kayak gitu. Karena ini nanti berhubungan dengan penyebab terjadinya inflasi itu seperti apa sumber-sumbernya, kayak gitu. Ini nggak kakak bahas sekarang karena waktunya udah mau habis. Tapi kakak kasih gambaran kalau nanti nomor 14 yang akan kita bahas adalah tentang inflasi. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum kakak tutup? Oke, kalau nggak ada cukup sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dulu ya sebelum kakak tutup. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Makasih ya buat semua yang sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.